1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum amanu wattaqaw lamasubatum min indillahi khair. Law kanu ya'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wa qulu zurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Ma yawaddu alladhina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikin ay yunazzala alaykum min khairin min rabbikum wallahu yakhtassu birahmatihi man yasha. Wallahu dzul fadlil azim. Allah berfirman di ayat 103-nya, dan jika mereka beriman dan bertakwa. Syarat pertama iman, syarat kedua takwa. Jikalau mereka beriman dan mereka bertakwa, pahala dari Allah pasti lebih baik dari apa yang mereka sangka. Apa yang Allah beri kepada mereka karena imannya dan karena takwanya itu lebih baik dari apa yang mereka kira. Kita kira kita dapat yang lebih baik daripada, kita kira kita dapat dunia dan seisinya, ternyata kita dapat yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita kira setiap satu kebaikan dibalas satu, ternyata setiap satu kebaikan yang engkau lakukan dibalas 10, 100 sampai tak terhingga. Itulah Allah. Balasan Allah selalu lebih baik dari apa yang pernah kita duga. Bahkan sekalipun kita pernah menyangka, Allah tetap lebih baik dari apa yang kita sangka. Makanya ada hadis Rasulullah, hadis qudsi riwayat Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah SAW, ana inda zanni abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku kepada diriku. Kalau ia sangka baik kepada Allah, Allah lebih baik dari apa yang ia pernah sangka-sangka. Tapi kalau dia sangka buruk kepada Allah, boleh jadi Allah lebih, na'udzubillahnya, lebih buruk daripada apa yang ia pernah sangka. Makanya selalu bersangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berprasangka buruk kepada Allah. Ayat 104. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ada kaidah dari Abdullah bin Mas'ud. Siapa-siapa yarhamukallah, siapa-siapa yang mendengarkan daripada ya ayyuhalladzina amanu, hendaklah dia dengarkan baik-baik. Karena ada perintah
yang ia dipinta untuk menunaikan, atau ada larangan yang ia dipinta untuk menjauhinya, atau ada informasi, itu adalah kebahagiaan untuknya di dunia dan akhirat. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu katakan ra'ina, tetapi katakanlah unzurna, dan dengarkanlah, dan orang-orang kafir azab yang sangat pedih. Apa itu ra'ina? Ra'ina adalah perhatikanlah kami. Tetapi orang Yahudi bersungut mengucapkannya, sehingga yang mereka maksud adalah ru'una, yang artinya dungu sekali, sebagai ejekan kepada baginda Rasulullah SAW. Itu sebabnya Allah menyuruh sahabat-sahabat menukar ra'ina dengan unzurna, yang artinya sama dengan ra'ina, tapi karena mereka memakai ra'ina, lihat nih kami, tapi itu bentuk ejekan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka suka menggunakan kata-kata plesetan untuk mengejek Nabi Muhammad, diplesetin jadi muzammam. Nabi Muhammad juga dikata-katain dungu sekali dengan kata-kata yang gak pantas. Dan mereka sering menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai bahan ejekan, agama Allah sebagai bahan olok-olokan. Allah juga gak jauh dari hinaan-hinaan mereka. Itulah orang-orang kufar. Dan bagi mereka, walahum walil kafirina azabun alim, dan bagi orang-orang yang kafir, yang ingkar, azab yang sangat pedih. Ayat 105-nya, ma yawaddu alladhina kafaru, orang-orang kafir, min ahli alkitab walal musyrikin, dari ahli kitab dan orang-orang yang musyrik, tidak menginginkan diturunkan kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu, tetapi secara khusus Allah memberikan rahmat-rahmatnya kepada orang yang Allah kehendaki, dan Allah pemilik karunia yang sangat besar. Kita sedikit menengok ke ayat 102 yang kemarin belum sempat tuntas. Baru sampai kalimat wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Enggak ada satu pihak pun yang mampu mencelakakan kita kecuali atas seizin Allah. Sudah pasti jemaah, manusia mau berkumpul untuk mencelakakan seseorang, kalau Allah bilang enggak terjadi, tidak terjadi. Dan kadang tentara-tentara Allah tuh lebih masyhur untuk selalu bisa mengalahkan mereka-mereka yang punya makar-makar buruk kepada manusia yang lain. Dan tentara Allah kadang nggak terlihat, tapi nyata bisa dirasa. Pertolongan Allah nggak terlihat, tapi nyata bisa dirasa. Bantuan Allah nggak nampak, seolah dalam tanda petik, dalam kasat mata nggak nampak, tapi kita ngerasain Allah nolong kita, Allah bantu kita, Allah mengeluarkan keajaiban-keajaiban dalam hidup kita yang kita nggak pernah sangkakan keajaiban itu akan datang. Itu pertolongan Allah. Di ayat 102 bagian akhirnya, wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka juga dapat mempelajari sesuatu yang mencelakakan mereka dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan sungguh mereka sudah tahu barang siapa yang membeli sihir-sihir tersebut, niscaya sihir itu di akhirat tidak akan membuat dia beruntung. Jadi yang membuat orang celaka di negeri akhirat, salah satunya adalah mereka berbuat sihir. Mereka berbuat sihir. Itu yang membuat mereka, kalau mereka wafat dalam keadaan tidak bertaubat, mereka akan celaka secelaka-celakanya. Na'udzubillahi min dzalik. Wala bi'sa ma syarahu bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual agama dengan sihir, anfusahum, daripada untuk menguntungkan diri mereka. Law kanu ya'malun, law kanu ya'lamun, kalau saja mereka tahu. Termasuk dosa besar nomor 3. Dosa besar yang pertama apa aja nih? Syirik. Dosa besar yang nomor 2, membunuh. Dosa besar nomor 3, berbuat sihir. Bahkan Rasulullah SAW sering mewanti-wanti ya, sihir itu termasuk kesyirikan. Jangan sampai berbuat sihir. Kalau ada sesuatu problematika, mengadulah kepada Allah, bukan datang kepada dukun.
Kalau ada satu persoalan, gelarlah sajadah, ambil wudhu segera, angkat tangan, bertakbirlah, sholatlah. Jangan malah datang ke orang-orang yang tidak normal. Kalau ada problematika dalam hidup apapun, datang kepada Allah. Karena sebesar-besarnya masalah, kalau kita tahu Allah adalah tempat kita bersandar, masalah itu yang tadinya besar seketika jadi kecil. Karena kita punya ilmunya kepada siapa kita harus bersandar. Tapi sekecil-kecilnya masalah kalau kita nggak tahu tempat bersandar, sekecil-kecilnya problematika dalam hidup kalau kita nggak tahu ada Allah yang selalu akan menolong kita apapun ujiannya, masalah yang kecil jadi besar. Masalah yang kecil jadi membuat rumit, runyam. Faktornya apa? Ya gara-gara dia nggak tahu kemana dia harus bersandar. Wa ila rabbika farghab. Allah sudah mengingatkan dan hanya kepada Allah sajalah kalian menambatkan segala harapan. Jangan salah, karena siapa yang menambatkan harapan kepada manusia, maka pasti dia akan kecewa. Siapa yang menambatkan harapannya hanya kepada Allah, dia pasti bahagia. Ayat 103. Walau annahum amanu wattaqau. Ini dua kunci keselamatan. Siapa-siapa yang memegang dua kunci ini, dia pasti bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Yang pertama, amanu. Yang kedua, wattaqau. Allah memilih hamba-hambanya yang beriman, dan Allah memilih hamba-hambanya yang bertakwa untuk selalu dibahagiakan oleh Allah. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut, nggak usah ragu. Kalau Anda beriman dengan sebaik-baiknya keimanan, Anda bertakwa sebaik-baiknya ketakwaan, haitsu ma kunta, di mana saja kalian berada, Allah kasih kebahagiaan. Lau annahum amanu wattaqau, syarat iman, takwa, bahagia. Apa itu iman? 3. Iman itu dibenarkan dengan lisan, iqraru bil lisan, diucapkan dengan lisan. Tasdiq bil qalb, dibenarkan dengan hati. Dan iman itu dilakukan dengan amal, perbuatan. Jadi iman itu 3. 1, diikrarkan dengan lisan. 2, dibenarkan dalam hati. 3, diamalkan dengan perbuatan, beramal salih banyak-banyak. Itulah iman. Bukan sekedar hanya di mulut, manis di mulut, lain di hati, lain di pada amal. Manis di mulut, lain di hati, lain lagi di amal. Bukan, iman itu mulut mengikrarkannya, lisan telah memproklamirkannya, hati telah membenarkannya, amal telah membuat iman ini semakin nyata. Maka orang-orang yang beriman gak akan jauh kita ngelihat, daripada apa yang ia ucapkan pasti selaras dengan apa yang dia amalkan. Orang-orang beriman demikian. Dia beriman kepada Rabbul Alamin, Allah. Maka saat keimanannya itu mengundang segala kebaikan untuk datang. Karena keimanan itu kan mengundang kebaikan untuk datang. Iman kepada baginda Rasulullah mengundang pembenaran kepada apa yang Nabi teladankan. Baik fi'liyah, takririah, himmah. Sama satu lagi, fi'liyah, qauliyah, fi'liyah, takririah, himmah. Semuanya ia benarkan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, iman dan bertakwa ini modal. Siapa yang telah punya, hendaknya dia jaga, dia rawat. Pertanyaannya, gimana cara kita jaga dan merawat iman? Yang pertama, mohon pertolongan Allah. Selalu dan selalu pada setiap pertanyaan, pasti kita akan jawab demikian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta pertolongan kepada Allah. Sekecil apapun, bahkan Bunda Aisyah pernah memesankan, walaupun garam dapurmu yang habis, minta kepada Allah. Apalagi iman, apalagi takwa. Gimana cara kita merawat iman dan takwa? Minta pertolongan kepada Allah, mohonlah pertolongan banyak-banyak kepada Allah. Yang kedua, support dengan ketakwaan, support iman itu dengan melakukan banyak ketaatan. Karena kata Rasulullah, riwayat Bukhari, al-imanu yazidu wa yantaqis.
Iman itu grafiknya naik dan turun. Naik, yazidu bit-ta'ah. Kita tahu rumusnya berarti. Iman itu akan naik kalau disupport dengan ketaatan. Wa yantaqisu bil ma'siyah. Dan iman itu akan turun kalau kita banyak maksiat kepada Allah. Kenapa iman kita turun? Karena banyak maksiat. Kenapa kita nggak seperti dulu? Karena boleh jadi banyak maksiat. Kenapa tidak seperti semangat-semangat pada awal-awal berhijrah dulu? Karena boleh jadi maksiat mengikis kenikmatan untuk beramal salih. Dan itu sifatnya maksiat kan? Silahkan ditulis kolom komentar ya sahabat. Maksiat mengikis kenikmatan dalam beramal salih. Jadi maksiat itu mengikis kenikmatan dalam beramal salih. Nomor 3. Apa yang membuat kita terus terawat iman dan takwanya? Sering-seringlah kumpul bersama orang-orang salih. Karena Rasulullah pernah berpesan dalam hadis riwayat Imam Muslim dengan sanad yang sahih, la tusahib illa mu'minan. Jangan kamu duduk kecuali kepada sesama orang-orang yang beriman. Kita ini disuruh sering-sering duduk bersama orang-orang beriman. Rasulullah yang membuat kita untuk memahami kalimat tersebut.